Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuntunlah kami untuk mampu memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. 1 ayat yang ke-23, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, firman Allah, benih kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang setiap hari kita renungkan, yang setiap hari kita baca, dan setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, itu adalah benih kehidupan. Mengapa dikatakan demikian? Karena melalui firman Allah kita diingatkan ya akan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita berbuat dosa, firman Allah menegur kita, mengingatkan kita bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita, mengakukannya kepada Tuhan, dan kita berbalik mengikut Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang yang lahir baru di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita setiap harinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang benih, jikalau kita melihat benih dari tanaman, tentu secara umum benih dari tanaman ataupun bibit dari tanaman itu dia ditanamkan ke dalam tanah, ya, dia ditanamkan dalam tanah yang sehingga dia tidak kelihatan dan seakan dia mati. Ya, tetapi akhirnya dia hidup kembali, dia membawa kehidupan, dia memperlihatkan pertumbuhannya. Ya, ketika benih itu sudah mulai tumbuh, tampak ada akar, ada batang, atau ada daun, bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah. Sedemikianlah firman Tuhan, ya, yang adalah benih kehidupan ketika ditanamkan di dalam hati kita meskipun tidak kelihatan. Ya, firman Tuhan yang ditanamkan dalam hati tidak tampak, tetapi dari buahnya, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita kerjakan, akan tampak dari buah benih firman Allah yang sudah ditanamkan tadi dalam hidup kita. Ya, dalam kehidupan seorang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, dalam kehidupan seorang yang setia mengikut Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya firman Allah yang adalah benih kehidupan itu
untuk kita tanamkan dalam hati kita melalui apa yang kita perbuat, ya, dari kita membaca firman Tuhan, dari kita merenungkan firman Tuhan itu, dari kita melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Karena itu mari tetap setia bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya serta melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Karena firman Tuhan memberikan kita kekuatan ketika kita hidup menjalani berbagai tantangan, penderitaan, pergumulan hidup, atau bahkan juga sukacita. Firman Tuhan itu mengajar kita tetap setia berjalan di jalan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap sabar dalam penderitaan, dan tetap setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudari, mari setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman-Nya, setiap hari lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Firman Allah yang adalah benih kehidupan. Karena itu berikanlah Tuhan kami kerinduan setiap hari untuk bersekutu dengan Engkau. Tolong kami untuk melawan keinginan daging kami. Mungkin ada sikap malas-malasan untuk merenungkan firman-Mu yang adalah benih kehidupan itu. Mampukan kami Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam perjalanan hidup kami, firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah melalui sikap, tutur kata, perbuatan kami berbuah manis menjadi berkat bagi banyak orang. Kami hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya yang bersuka cita, tetap rendah hati bersyukur kepada Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan bagi keluarga Bapak Jelin. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan oleh karena Bulang Jelin yang telah kembali kepada Tuhan. Demikian juga yang sedang dalam keadaan sakit, kami berharap Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Apakah diri kami, keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Masa depan anak kami yang sedang studi, boleh mereka jalani dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak kami Adriel, Ari, dan Clara yang menjadi kerinduan mereka untuk boleh sekolah di sekolah kepolisian, mohon kiranya Tuhan mampukan mereka menjalani tahap demi tahap, tes demi tes nantinya dengan baik. Pengharapan kami mereka boleh mendapatkannya dalam tuntunan Tuhan. Demikian juga gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan yang dilakukan, biar kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. GBK Pirunggun Situlusada, berkati Tuhan dalam setiap aktivitas pelayanan kegiatan yang dilakukan. Biarlah jemaat Tuhan semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami menjalani hidup kami hari ini, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia kepada Tuhan, setia merenungkan firman Allah yang adalah benih kehidupan dan menuntun kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita beraktivitas hari ini, keluar dari rumah, tetap jagalah protokol kesehatan dengan baik, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.